Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Nanti malam merupakan hari jeda kedua dari Tata Steel dan tak ada partai yang dimainkan nanti malam kawan. Tapi nanti malam juga ada satu turnamen lagi yang dimulai, yaitu Gibraltar Master. Tidak banyak pemain top dunia yang ikut di sini. Ada satu pemain dari kita kawan, yaitu Iren Karisma Sukandar. Mungkin besok kita akan coba ulas bagaimana lihat permainan Iren di turnamen ini. Tapi untuk video kali ini tetap saya akan ulas satu game lagi dari Tata Steel Master di babak ke-8 tadi malam. Sampai babak ke-8 hanya ada dua pemain yang sampai babak ke-8 ini tidak pernah mengalami kekalahan, yaitu Magnus Carlsen dan Shahryar Mamedyarov. Tapi untuk game yang akan kita ulas adalah permainan dari Shahryar Mamedyarov yang mengalahkan Ramesh Babu Pragnananda tadi malam. Langsung saja kawan kita ke atas papan. Di sini Shahryar Mamedyarov pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion E5, bermain dengan variasi King English, pion G3, pion C6, pion D4 menantang pion pusat, tantangan ditolak, pion didorong maju ke E4. Dan pada posisi ini kawan, di game-game sebelumnya, kuda C3 merupakan pilihan utama, pion D5, gajah G2 merupakan langkah-langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih di game-game sebelumnya. Tapi Mamedyarov memilih langkah menteri ke peta A4. Ini adalah pilihan nomor 4. Uniknya permainan dari Shahryar Mamedyarov ini kawan, terkadang dia suka bermain dengan variasi sampingan, bukan jalur utama. Inilah yang terkadang membuat bingung lawannya kawan, karena terkadang lawan juga tidak mempelajari atau menyiapkan variasi sampingan. Di sini posisi menteri putih sedang mengincar diagonal terang ini kawan. Jika pion D5 dimainkan oleh hitam, akan dipukul balik oleh pionnya. Jika dipukul balik oleh menteri hitam, maka putih akan mempunyai tempo untuk mengembangkan kuda C3-nya nanti. Tapi Pragnananda berani kawan memainkan pion D5-nya. Dan tentu saja pion C pukul pion D5 tidak langsung dipukul balik karena akan memberikan kesempatan kuda putih berkembang. Terlebih dahulu pion B5. Pada posisi ini di game-game sebelumnya, hitam selalu melanjutkan gajah D7 terlebih dahulu atau kuda F6. Tapi Pragnananda memutuskan bermain dengan pion B5 terlebih dahulu, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah kelima ini. Di sini menteri mundur ke B3 dan selanjutnya kuda F6, gajah G5 mengepin kuda, menteri lari ke A5 skak ditutup oleh kuda C3, dan sekarang pion B4 menyerang kuda, kuda mundur ke D1, kuda hitam pukul pion D5. Dan coba lihat kawan, posisi menteri, kuda serta gajah putih ini satu baris, berada di baris kelima. Jika tidak hati-hati, putih nanti akan mendapatkan discover attack bagi gajahnya kawan. Kuda akan siap lompat, memilih peta yang tepat untuk memberikan discover attack bagi gajah. Oleh karena itu, ancaman ini diantisipasi terlebih dahulu dengan gajah bergerak ke H3, menantang pertukaran gajah terang ini. Dan diterima langsung oleh Pragnananda, dipukul balik oleh kuda. Posisi kuda menjaga gajah, jadi cukup aman jika ada ancaman discover attack. Pragnananda melanjutkan pengembangan kuda D7, belum mau mengembangkan gajah gelapnya kawan, dan dibalas beteng C1 mengancam pion. Dibalas pion H6 terlebih dahulu, memaksa gajah mundur ke D2, barulah sekarang beteng digeser ke C8 melindungi pion. Sekarang pion F3 oleh Mamedyarov menantang pion hitam. Tantangan ditolak, kuda lebih memilih lompat ke F6. Jika pion pukul pion masih bisa dipukul balik dan memberikan pressure nanti bagi gajah gelap putih. Dan kuda H bergerak ke F2 mengancam pion. Barulah sekarang pion E pukul pion F3. Tidak langsung dipukul balik atau menggunakan menteri atau menggunakan pion. Posisi menteri tetap menjaga pion A2-nya. Mamedyarov hanya mendorong pionnya maju ke E4 untuk mendapatkan kontrol peta pusat. Dan kuda lompat ke peta B6 oleh Pragnananda. Dan seperti yang kalian lihat, langkah ini langkah yang kurang akurat. Engine tadi pada posisi ini menyarankan menteri B5 kawan, memberikan ancaman skakmat di sini. Dan jika pada posisi ini menteri ambil pion F3 untuk menjaga peta ini, maka kuda bisa mundur ke C7 dan dengan variasi ini paling tidak mencegah Raja Putih untuk rokade lagi.
Tapi pada posisi ini kuda langsung lompat ke peta B6 dan dimanfaatkan oleh Mehmet Yarob langsung rokade terlebih dahulu agar Menteri Hitam nantinya tidak mempunyai kesempatan lagi menghalangi untuk rokade di diagonal terang ini. Sekarang Pragnananda bermain dengan gajah E7, kembali membuat langkah yang kurang akurat kawan, dan dibalas dengan langkah kuda bergerak ke peta E3. Selanjutnya Menteri ke A4 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Menteri bergeser ke D3 menawarkan pionnya kawan. Jika pion ini diterima, putih akan melangkah kuda ke peta F5 mengancam gajah dan pion G7. Tentu ancaman seperti ini tidak akan membuat nyaman bagi Raja Hitam. Sulit dia akan melakukan rokade lagi. Jika melindungi pion, maka gajahnya akan tewas. Ataupun jika gajah ditarik mundur, tentu rajanya juga sudah tidak mungkin akan rokade lagi. Jadi pada posisi seperti ini, Menteri tidak tertarik pukul pion A2, dia menawarkan pertukaran menteri sekali lagi. Kali ini diterima, alasannya agar pion hitam ini double atau bertumpuk di lajur B. Dan Mehmet Yarob kembali melakukan pertukaran beteng, dipukul balik oleh kuda. Sekarang pion E5 mengancam kuda, kuda mundur ke D7 dan kuda putih lompat ke peta F5. Memberikan tekanan bagi gajah ataupun pion G7. Dan juga nanti setelah gajah ini tewas kawan, tidak ada yang menjaga pion B4, bisa dipukul oleh gajah gelap putih nantinya. Pion G6 dimainkan oleh Pragnananda mengancam kuda, tapi kuda dibiarkan saja. Mehmet Yarob juga memberikan ancaman bagi kuda C8, di backup oleh saudaranya di peta B6. Jika tadi hitam memilih pukul kuda putih terlebih dahulu, tentu beteng putih akan pukul kuda C8 setelah ditutup oleh gajah. Hitam mempunyai masalah dengan bertumpuknya pion-pion di lajur B dan di lajur F ini kawan. Tentu di langkah berikutnya adalah gajah akan pukul pion yang ada di peta B4 ini untuk mengawasi diagonal gelap ini agar raja tidak bisa maju menghindari pimpinan dan seterusnya kawan. Mungkin kuda akan menyerang beteng di peta ini, di peta B6, simple, beteng bisa digeser mau kemana terserah. Tapi kita lanjut saja ke langkah aslinya. Saat beteng bergeser ke C1 menyerang kuda dilindungi oleh saudaranya di B6. Barulah sekarang kuda pukul gajah di peta E7, dipukul balik menggunakan kuda dan gajah ambil pion B4, kembali memberikan pressure bagi kuda. Kuda B bergerak ke D5 mengancam gajah, sekali lagi terjadi pertukaran gajah pukul kuda, dipukul balik oleh raja agar raja cepat untuk naik ke atas. Sekarang kuda putih ke E4 memberikan jalan bagi raja untuk mendapatkan pion. Pion didorong maju ke G5, persiapan untuk memperkuat posisi pion, dihadang oleh pion H3. Banyak sekali kawan kita lihat tadi langkah-langkah yang bertanda biru atau kuning, langkah yang tidak akurat atau langkah kesalahan. Saya tidak perlu menunjukkan satu persatu langkah alternatifnya, kita langsung saja ikuti irama permainan kedua pemain. Sekarang pion F6 dimainkan oleh Pragnananda. Kali ini blunder kawan yang dimainkan oleh Pragnananda. Patut dipertimbangkan, pion didorong dua langkah langsung, tapi Pragnananda hanya mendorong satu peta. Dan Mehmet Yarob merespon dengan beteng naik, menyerang kuda, menyerang pion di peta B5 ini direspon dengan pion F5. Tadi mendorong dua peta bisa dimainkan kawan, walaupun nanti dipukul menggunakan enpassen, masih bisa dipukul oleh kuda, dan jika terjadi pertukaran kuda, komposisi akan cukup seimbang kawan. Tapi sayangnya tadi Pragnananda bermain dengan satu peta, terus mendorong lagi, sekarang mengancam kuda. Di sini kuda mundur ke D2 dan kuda hitam di backup oleh beteng di peta D8. Kuda ambil pion F3, sekarang pion B4 menghindari ancaman beteng, dibalas raja putih naik ke F2. Kuda hitam ke B6 dan selanjutnya beteng putih naik ke C6 mengincar pion di sini. Pion dibiarkan. Di sini Pragnananda memilih untuk menantang pertukaran beteng. Di sini Mehmet Yarob tidak pukul pion ini kawan karena akan memberikan kesempatan beteng hitam untuk menempati baris keduanya. Dia langsung menerima tantangan pertukaran, dipukul balik oleh kuda. Sekarang pion H4 menantang pion hitam, tantangan ditolak, pion G4 dimainkan oleh Prag. Kuda mundur ke E1, persiapan bermanuver ke peta ini untuk mendapatkan pion ini atau bermanuver ke peta ini nanti. Di sini kuda hitam naik lagi ke B6.
kuda putih ternyata tidak ke peta ini, dia memilih peta G2. Dan kuda ke A4 menyerang pion. Pion dibiarkan kawan, kuda memilih peta E3 menyerang pion hitam juga. Kuda hitam ambil pion putih, kuda putih ambil pion hitam dengan tempo skak. Raja ke E6, kuda putih mendapatkan pion hitam lagi. Di sini kuda putih ke D1 skak, raja ke E1, kuda hitam bergerak ke C3 ingin mendapatkan pion putih sehingga pionnya nanti bebas untuk segera promosi. Mehmet Yaroh pukul pion hitam lagi di G4, kuda hitam juga ambil pion putih di A2 dan selanjutnya pion didorong untuk segera promosi. Di sini kuda ke C3. Langsung mendorong pion ini tidak ada guna kawan karena masih bisa dikejar oleh raja. Bisa bergerak ke peta D2 untuk mengontrol peta C3 agar kuda tidak membackup pionnya nanti bisa promosi. Jadi tinggal dua peta kawan, walaupun pion ini langsung didorong maju nantinya masih bisa dikejar oleh raja, jadi percuma. Jadi pada posisi seperti ini kawan, kuda terlebih dahulu ke C3 memberikan dukungan bagi pion di peta B1. Dan raja putih ke D2 sudah tidak ada guna, pion didorong maju, kudanya akan tewas. Di sini kuda ke E4 terlebih dahulu skak. Setelah raja bergeser ke C2, Ramesh Babu Pragnananda menyerah di langkah ke-46 ini. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan oleh hitam kawan pada posisi seperti ini untuk berharap remis apalagi menang dengan selisih 2 pion. Salah satu pion putih bisa promosi. Mungkin langkah yang normal yang bisa dilanjutkan oleh hitam agar permainan agak lama sedikit. Bisa bermain dengan pion A5 menjaga pionnya tetap solid. Atau bermain dengan kuda ke peta G5 menjaga peta H7 dari kemungkinan pion ini. Anggap saja kita lanjutkan dengan langkah kuda ke peta G5. Pion bisa tetap didorong maju ke H6. Hitam bisa melanjutkan dengan pion A5. Selanjutnya putih mendekati pion kawan agar pion ini tidak didorong terus maju. Dan raja hitam mungkin mendekati pion ini. Kalian bisa membuat langkah skak di sini untuk mendukung pion kalian juga untuk bergerak maju nantinya. Raja ke E6 dan pion ini bisa kalian dorong maju. Jika dipukul oleh kuda, kalian bisa pukul balik dan kalian akan menang. Pasti kuda akan menolak kawan, dia akan bergerak ke peta F7 menjaga peta H8. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan lagi, cukup mudah untuk melanjutkan permainan ini kawan. Jika permainan ini tetap remis, sungguh terlalu. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.